Silakan. Tapi ada beberapa tips itu yang jadi problem antar karena ada orang yang bersikap harus membela, tapi ada juga yang misalnya menyerahkan ke aparat hukum. Nah itu konteksnya yang tidak membela itu seakan-akan ya benar, seakan-akan tidak mau berperang gitu. Dalam konteks apa perang antar masyarakat. Beda jauh ya. Yang sedang kita bahas ini adalah jihad, dan jihad itu tidak sah kalau bukan atas perintah pemimpin. Sedangkan yang antum tanyakan ini mungkin sekedar tawuran, ya, mungkin, iya, bukan. Jadi jihad itu betul-betul resmi. Ya seperti dulu Indonesia lawan Belanda misalnya, kan resmi. Lawan Jepang misalnya, ya kalau sekarang seperti ya, misalnya Palestina lawan Yahudi, ya itu, ya. Adapun seperti dulu di Ambon, kemudian pernah juga mungkin dulu di Sambas, ya, itu tawuran aja, bukan jihad yang dimaksud. Kalau jihad yang dimaksud, betul-betul pasukan Indonesia ini, TNI, dikirim ke Timur Timur misalnya, ya kan? Dikirim ke Timur Timur untuk merebut lagi kembali Timur Timur. Nah itu, ya tentu tujuan utama supaya mereka masuk Islam. Tujuan utama untuk menyelamatkan rakyat Timur Timur supaya tidak kekal di neraka selama-lamanya, kan begitu. Sebab kalau rakyat Timur Timur tidak masuk Islam, ya kekal di neraka selama-lamanya, kan kasihan. Nah, tujuan utama itu, mari masuk Islam. Ketika rakyat Timur Timur mau masuk Islam, ya sudah, selesai. Akan menjadi sesama muslim. Hak dan kewajibannya sama persis. Walaupun baru 3 hari masuk Islam. Bahkan walaupun baru sehari masuk Islam. Nah, jika rakyat Timur Timur tidak mau masuk Islam, nggak apa-apa. Nggak boleh dibunuh-bunuhin, nggak boleh diperangi. Tapi harus bayar jizyah. Ya, apa istilah kita, pajak, upeti, maks, koror, ya, banyak istilah. Intinya sebagai bukti bahwa mereka tunduk kepada pemerintahan Muslim Indonesia. Nah, kalau membayar jizyah tidak mau, baru pilihan ketiga, jihad, perang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu yang dilakukan oleh Umar, itu yang dilakukan oleh Utsman, Ali, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, sepeninggal Nabi SAW. Ya, jadi bukan tawuran-tawuran seperti yang kita saksikan di negeri kita ini, tidak. Jadi betul-betul jihad. Kecuali kita diserang. Ya, misalnya kita sedang enak-enak bersama keluarga atau tetangga, tiba-tiba diserang oleh orang kafir, ya tentu kita boleh membela diri. Ya. Tetapi jihad yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah tadi, jadi betul-betul perintah satu orang. Siapa dia? Presiden, Raja Muslim, Khalifatul Islam, Amirul Mukminin. Jadi orang nomor 1 di negeri itu. Iya, presiden. Kalau bukan presiden nggak sah. Ya sama dengan mengumumkan perang adalah presiden. Wallahu. Ada lagi?
Apakah ada amalan khusus jika kita tidak sengaja marah dan mengucapkan sumpah serapah? Tidak ada, ini khusus Nabi ya. Nabi pernah berdoa dan sudah dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, aku manusia bukan malaikat, pasti aku pernah marah, akan marah. Seandainya aku marah lalu mendoakan buruk, sumpah serapah, maka gantilah dengan kebaikan. Dan doa Nabi itu sudah dikabulkan oleh Allah. Kalau kita tidak, ini khususnya Nabi, maka tidak boleh kita mendoakan buruk, sumpah serapah, mencaci, memaki, karena itu keburukan. Kalau Nabi tidak, ketika Nabi mendoakan buruk kepada si Muawiyah supaya Muawiyah nggak akan pernah kenyang, justru itu dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Itu khusus Nabi SAW. Ketika hujan, sholat berjamaah di rumah, apakah mendapatkan pahala jamaah? Iya. Iya. Karena yang menyebabkan dia tidak ke masjid kan Allah. Yang bikin hujan kan Allah. Kalau yang bikin kita sendiri misalnya arisan, hajatan, enggak. Kalau yang bikin Allah, tetap dapat pahala jamaah. Hujan, gempa, macet, banjir, sakit, ya. Kalau yang bikin kita sendiri nggak boleh. Rapat termasuk kita sendiri yang bikin, nggak boleh. Apabila seorang anak laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan, tapi orang tua lelaki tersebut tidak setuju dengan perempuannya, bagaimana sikap seorang anak sebaiknya? Sebaiknya tentu berusaha sekuat tenaga supaya orang tua itu merestui. Seandainya orang tua tidak merestui, alasannya tepat, karena si perempuannya ini jarang sholat, nggak pakai jilbab, ya tentu sangat bagus untuk ditaati. Ya. Tapi seandainya sebaliknya ya, justru karena nggak mau, karena perempuannya pakai jilbab gede atau pakai cadar, tentu beri pengertian, dibujuk, dirayu orang tua supaya merestui. Seandainya nekat, dia nikah dengan perempuan itu, seandainya ya, sah apa tidak? Sah apa tidak nikahnya? Sah apa tidak? Sah. Karena laki-laki tidak butuh wali. Kalau dia anak perempuan, nekat, nikah tanpa persetujuan ayahnya, ya nggak sah. Kan yang berhak menikahkan seorang wanita adalah ayahnya. Kalau laki-laki kan dinikahkan oleh apa istilahnya, calon mertuanya, bukan oleh ayahnya kan. Tapi tentu bukan yang terbaik. Yang terbaik kedua keluarga menyetujui. Apakah chat di medsos harus salam dan menjawab salam? Tidak ya. Tidak bisa dikiaskan seperti itu. Langsung saja, nggak usah pakai salam. Salam itu ketika bertemu. Apakah sesuatu yang dijilat anjing itu cara mensucikannya sama dengan bejana? Tidak ya, ini khusus bejana. Kan Nabi mengatakan, idza walagal kalbu fi inaikum. Jika anjing mewalago, walago itu minum dengan cara dijilat. Anjing, kucing, ya banyak hewan minum dengan cara dijilat kan. Di bejanamu, embermu, maka cucilah ember itu 7 kali, salah satunya pakai tanah, debu. Ya. Adapun celana kita dijilat, kaki kita dijilat, ya cukup dibasuh. Sekali boleh, 2 kali boleh, dengan sabun boleh. Yang harus 7 kali itu kalau bejana, ember. Ya. Di sini para ilmuwan muslim tertantang untuk menyelidiki ada apa ini. Airnya itu mengandung apa ketika dijilat oleh anjing. Pasti itu. Nggak mungkin sama antara anjing dengan kucing. Apakah boleh makmum yang masbuk diangkat jadi imam oleh orang yang baru datang? Tidak ya, ini bid'ah. Ini bid'ah ya.
maka ya sudah, kalau tidak dapat jamaah pertama ya sudah sholat sendiri. Atau sholat berjamaah dengan orang yang mau sodakoh. Ya, dia sudah sholat jamaah pertama, lalu dia sholat lagi untuk sodakoh. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi, ketika Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah, datang seseorang belum sholat, Nabi menawarkan Abu Bakar untuk mensodakoi orang itu, yaitu mengimami. Itu boleh. Adapun kita bertiga, berempat datang ke masjid jam 12:30 atau jam 1 sholat duhur berjamaah, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya. Jadi mungkin di luar bahasan itu, kebetulan di rumah kami ada ya perkumpulan gitu, dinamakannya Husnul Khotimah. Jadi kami di rumah kami itu tiap keluarga kalau mau daftar itu kan bayar, gitu kan, bayar satu orang. Jadi dia lebih pas nanti ada yang meninggal. Nah, yang meninggal ini dapat kayak santunan gitu, Ustaz. Misalkan contoh saya kasih misalkan satu orang 10.000 gitu kan. Nah, terus misalkan saya ada tiga orang gitu satu keluarga. Nah, berarti kita dapat setiap bulan misalkan 30.000 gitu kan. Nah, nanti pas misalkan ada yang meninggal kan satu komplek gitu ya, Ustaz ya. Nah, satu komplek. Nah, terus misalkan ada satu orang yang meninggal. Nah, yang meninggal ini dia tiba-tiba dapat santunan dari itu, kumpulan itu tuh sebesar uang, dan itu jadi kayak hak itu. Nah, Berapa? Santunannya berapa? kemarin dibilangnya haknya 2,5 juta. Nah, saya sebenarnya agak sedikit bagaimana hukumnya gitu kan. Nah, ini saya masih belum dalami, mungkin minta arahan dari Ustadz, karena agak anehnya tuh misalkan kan kita misalnya baru daftar 10.000 gitu ya, Ustadz. Baru setahun, berarti kan baru 120.000 gitu kan. Nah, tiba-tiba meninggal 2,5 juta. Tiba-tiba dia punya hak 2,5 juta kan. 2,5 juta. Itu mirip-mirip asuransi kalau begitu. Nah, itu asuransi kan haram. Anda bersini seperti itu, cuman memang masih belum ada dalami karena Anda baru juga di sini. Nah, berarti kan ada ini seperti apa, terus ada juga yang dia misalkan menunggak gitu, Ustaz. Menunggak misalkan setahun ya, dia sudah setahun gitu kan. Berarti kan kalau setahun kan 120.000 gitu kan. Terus hitung-hitungannya dari pengurus yang itu tuh ya sudah dipotong aja 120.000 itu sisanya tetap dibayarkan. Sebenarnya ini sepertinya ada yang aneh gitu kan, sistem seperti ini. Nah, itu kita apa itu, makanya karena itu kan di situ kayak kalau asuransi kan ada gorornya gitu, Ustaz. Iya. Ada ini. Nah, itu saya mau mendalami itu bagaimana ya arahannya, Ustaz? Karena kan saya baru juga gabung di situ ya. Jadi kalau nggak ikut nggak masalah kan? nggak masalah, Ustaz. Jangan ikut. Jangan ikut. Iya, iuran kematian ya. Oh iya. Kecuali kalau nggak dijanjikan, ya, tergantung saldo. Ini saldonya ada 700.000, kasih 700.000. Nanti kalau ada yang meninggal, ada saldo 1 juta, kasih, ya. Kalau ditentukan 2,5 juta, tiba-tiba besoknya ada yang mati lagi, atau mati bareng 10 orang, apa mustahil? Kan nggak mustahil. Duit dari mana? Berarti ya kan saya baru gabung ya, pengurus gitu kan ya. Nah, terus Anda kan baru tahu gitu kan. Nah, Anda baru kepikiran kemarin, Tas. Ini sepertinya ada kayak asuransi. Nah, Anda kan mau mendalami, mungkin misalnya mau memberitahukan ketuanya itu ini nggak boleh gitu kan, maksudnya tuh atau bagaimana gitu kan ininya, karena Anda belum tahu hukumnya itu, Tas. Berarti memang itu terlibat itu tidak bisa ya, Pak? Apakah yang boleh seperti apa gitu, Tas? Yang boleh tadi, silahkan iuran, jangan dibatasi, sukarela. Buat apa? Buat bantu saudara kita ketika tertimpa musibah, kematian, kan butuh biaya. Kasih dari sini. Berapa? Ya tergantung saldo. Gitu. Berapa iurannya? Ya seikhlasnya. Berarti iurannya pun harus diikhlaskan gitu ya? Iya, kalau nggak diikhlaskan ya apa tuh namanya? Oh, siap. Gitu. Berarti nggak ada hak wajib gitu, nggak ikhlas? Nggak ada, iya. Ya sifatnya sosial lah.
Siap. Kalau ada hak kewajiban kan jadi kayak asuransi. Siap, siap, Ustaz. Ada ikut dengan itu iuran kebersihan gitu. Ini bisa. Beda. Beda. Kalau itu memang wajar kan, halal insya Allah. Karena jelas kan. Ini kan untuk orang. Kalau kira-kira ketuanya sikoh sama antum, percaya sama antum, ya bolehlah antum kasih masukan, Nah ini Ustaz kasih nasihat. baru mau coba ini, cuman anak kemarin masih tanya-tanya dulu Ustaz gitu kan, nyari-nyari terus anak itu kan belum Ustaz gitu, ini seperti asuransi gitu kan, cuman anak masih ragu gitu Ustaz untuk ininya, gitu aja sih Ustaz. Makasih Ustaz jazakumullah. Iya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi